Haleluya. Shalom. Jumpa kembali dengan Suplemen Jiwa Amin Bapak Ibu. Tak terasa sudah 4 bab, 4 pasal kita belajar dalam program Suplemen Jiwa. Malam ini kita masuk dalam bab 5, saudara. Bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan bagi depan kita semua, sehingga kita semakin hari semakin dikenyangkan jiwa dan rohmu, sehingga hidupmu semakin semangat bergelora bersama dengan Tuhan. Terima kasih setiap taburan yang telah Bapak Ibu taburkan dalam pelayanan digital kami. Terima kasih Bapak Ibu telah membagikan link ini dalam media sosial saudara, sehingga bukan hanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tapi banyak orang di sana yang mengikuti program ini juga ikut diberkati Tuhan Yesus. Siapkan kita malam ini saudara, kita akan masuk dalam program Suplemen Jiwa malam ini saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu nyata bagiku, bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidupku. Makasih, kasih Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar sarun ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar sarun cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah manis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
berjuang seperti Kau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juang seperti Kau Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juang seperti Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah nama-Mu Yesus. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Tuhan. Tak seorang pun juang seperti Kau Yesus. Tak seorang pun juang seperti Kau Yesus. Tak seorang pun juang seperti Kau Yesus. Ku sembah Kau dengan hatiku, dengan jiwaku, serta rohku menyembah. Pribadi Kau Yesus yang ku sembah Tuhan. Tiada yang lain selain Kau Tuhan. Yang menemaniku, bersamaku, yang memberkatiku. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan penyelamatku. Kau bentengku, bantuku, cuma perlahanku. Kau penolongku. Terima kasih. Bicara ya Bapak, sehingga malam ini kami boleh masuk ke pasal kelima dalam kitab Mazmur Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, sehingga hikmat-Mu kami boleh menyampaikan, boleh mendengarkan setiap isi hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Bersyukur kita sudah masuk pasal kelima. Tidak terasa ya saudara ya. Sudah 4 pasal dengan puluhan episode mungkin saudara. Haleluya. Baik, kita buka Alkitab kita. Dalam Alkitab buku saudara ayat 1 sampai ke 3 Mazmur pasal 5. Tapi dalam Alkitab di aplikasi HP saudara Mazmur 5 ayat 1 sampai ke 2. Demikian firman Tuhan. Kita lanjut pada pasal kelima. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud.
Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa, saudara. Jadi kalau kita mengingat kembali bahwa setiap tulisan Daud dalam Mazmur itu biasanya berupa syair, ya biasanya berupa pujian, biasa sebuah lantunan musik, ya yang didasari oleh curhatan hatinya, saudara. Pasal sebelumnya kita bahas tentang doa pada malam hari, sehingga pada hari ini kita mulai dengan doa pada pagi hari. Mungkin saya pernah mereview sedikit tentang pasal ketiga. Pasal 3 itu tentang nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Nah, itu nyanyian. Tapi pada pasal 5 ini bicara mengenai doa pada pagi hari. Pada pasal ketiga, pasal 3, saya pernah sedikit menyinggung mengenai kebiasaan keluarga kami dalam ibadah pagi, saudara, ya. Waktu masih kami muda dulu, ya. Pada awal-awal percaya kepada Tuhan, pada awal kami menggebu-gebu sama Tuhan, itu papa mama saya mulai melakukan sebuah tradisi, yaitu doa pagi hari dan doa malam hari, sehingga kebiasaan itu saya lakukan sampai hari ini, saudara. Saya bilang pada pasal ketiga mengenai doa pagi hari, ya, ibadah pagi itu disebut dengan buka hari, dan ibadah malam disebut dengan doa tutup hari, saudara. Nah, pada pasal kelima ini kita akan membahas lebih spesifik kenapa kita harus berdoa pagi hari, saudara. Makanya pasal kelima 1 dibuka dengan untuk pemimpin biduan, ya, pemimpin sebuah kur. Kalau kita boleh bilang sekarang itu pemimpin pujian, worship leader, saudara, ya, dengan permainan suling Mazmur Daud. Jadi ini berupa syair pujian yang dinyanyikan, saudara. Saya bilang di awal tadi bahwa kebiasaan Daud dalam menulis Mazmur itu berupa pujian, syair, lirik, bahkan lantunan musik, ya, yang dinyanyikan, yang dilafalkan, dasar isi hatinya dia, curhatan isi hati Daud, saudara. Pada ayat kedua dibuka, berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Berapa banyak kita yang saat ini ingin sekali setiap perkataan saudara, setiap omongan saudara, setiap pendapat saudara ingin didengar ke orang saudara. Ya, saya kemarin sedang melayani sebuah keluarga, betul, sebuah keluarga, ya. Lalu salah satu teman saya, lalu kawan saya ini bercerita, saudara, ya. Waktu menikah itu harmonis sekali, tetapi dalam perjalanan waktu 2 tahun lebih sedikit, saudara, ya, mulai berubah tentang sikap kedua pasangan ini, saudara. Ya, si istri belakangan ini mulai sering teriak-teriak, ya, mulai mengungkapkan isi hatinya, lalu keluar dari mulutnya berupa cacian, berupa intonasi tinggi, saudara. Sehingga ketika saya jumpa kembali dengan sahabat saya ini, kawan saya ini, ya, dia cerita bahwa mulai membuat keputusan mengajukan gugatan perceraian, saudara. Saya menggarisbawahi tentang kebiasaan yang mulai dilakukan oleh istrinya, saudara. Ungkapan dengan nada keras, ungkapan dengan caci maki, ya. Dulu memanggil suaminya dengan babe, sayang, berubah, saudara. Jing, bi, gitu, saudara. Jadi udah berubah. Lalu saya bilang kepada kawan saya ini, suaminya, saudara. Saya bilang gini, dulu waktu kalian pacaran, ketika kamu bilang atau bicara dengan intonasi pelan, lembut, istrimu pasti mendengar. Iya. Waktu istrimu bicara pelan, sepelan apapun pasti kamu mendengar. Iya. Lalu sekarang dengan intonasi tinggi, caci makian, dengan yelling, ya, kalau saya bilang scolding, dengan umpatan, saudara, ya, yang dikeluarkan oleh istrinya dengan nada tinggi keras, saudara. Kamu mendengar?
mendengar. Apa yang menjadi perbedaan antara waktu masa pacaran dengan masa pernikahan? Saya bilang, yang dulu ketika kamu bicara pelan, pasanganmu mendengar, itu karena hubunganmu sangat dekat sekali. Tapi ketika sudah menjadi suami istri, sebelah-sebelahan tidurnya, setiap hari jumpa, dengan nada tinggi, kau teriak-teriak, dia teriak-teriak, saudara. Mendengar, saling mendengar, tidak mendengar. Kenapa? Karena hubungannya jauh, saudara. Nah, saya mau gambarkan kalau tentang hal ini, kenapa terjadi seperti ini. Karena ungkapan isi hati dari pasangannya tidak mau didengar sepenuhnya, saudara. Apa hubungannya dengan ayat kedua saat ini, saudara? Ayat 2 katakan, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Si pemazmur ini, si Daud ini ingin ungkapan isi hatinya, curhatan isi hatinya, Tuhan memberikan telinga untuk doanya, saudara. Ini berupa doa Daud. Daud ingin sekali doanya Daud itu didengar oleh Tuhan, saudara. Mana berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Daud seorang diri saat itu, nggak ada orang di sebelahnya yang untuk dia bertukar pikiran, ya, bertukar pendapat, untuk berbicara, diskusi, komunikasi setiap hari, saudara. Yang dia miliki cuma satu, dia punya Tuhan, saudara. Dan dia jadikan Tuhan sebagai tempat untuk dia mengadu, sebagai tempat untuk dia berkeluh kesah, sebagai tempat dia mengungkapkan semua isi hatinya, permasalahannya, saudara. Pada poin ini, Tuhan ingin sekali mengingatkan saudara saya malam ini, yang dalam program Suplemen Jiwa, pasal kelima, Mazmur ayat 1-3. Seberapa besarkah dirimu telah melakukan tindakan seperti yang Daud lakukan? Daud melakukan menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk dia memberikan curhatan isi hati. Curhatan tentang masalah yang sedang dihadapi. Saya selalu bilang kepada orang-orang yang saya layani konseling, saudara ya. Ketika permasalahan rumah tangga, saya bilang kepada pihak suami, ketika engkau punya masalah dengan istrimu, jangan pernah curhat isi hatimu, permasalahan rumah tanggamu, kepada siapapun di luar dari rumahmu, dari kamarmu, selain kepada orang yang kau percayai, terutama itu adalah hamba Tuhan. Jangan kau curhat kepada mertuamu dari istrimu. Jangan kau curhat kepada suami, papa mamamu dari orang tuamu kandung. Karena pasti ada keberpihakan antara orang tua membela anaknya. Saya bilang juga kepada pihak laki-laki, jangan pernah kau curhatin masalah istrimu dengan sekretarismu, dengan teman perempuanmu, saudara. Yang ada pasti akan lebih kepada membela, saudara. Mungkin ada juga bermain di air keruh itu. Demikian pula kepada pihak istri. Hai wanita, hai istri, jangan pernah kau curhati masalah suamimu tentang rumah tanggamu kepada pihak lain, terutama itu laki-laki. Jangan kau curhati masalah rumah tanggamu kepada ibumu, bapakmu kandung. Pasti ada keberpihakan mereka untuk membela dirimu. Ataupun kepada mertuamu, sudah. Pasti ada pihak seberang, pihak pertuamu itu akan membela anaknya, membela suamimu. Yang ada kontok-kontokan, saudara. Saya mau gambarkan hari ini, mulailah kau mempercayai Tuhan sebagai tempat curhatan isi hatimu, masalah rumah tanggamu, masalah keuanganmu. Kau mulai sharing kepada hamba Tuhan yang bisa kau percayai untuk menerima topangan doa, support doa. Minimal ada solusi yang hamba Tuhan tersebut berikan kepada saudara. Jika saudara berjemaat tertanam sebuah gereja dan kau diberkati oleh gembala tersebut, curhatkan kepada gembalamu, saudara, yang dimana kau diberkati oleh beliau. Saya selalu ketika mengkonseling pasangan-pasangan yang muda yang menikah, saya bilang selama saya masih hidup, ketika kau punya masalah rumah tanggamu, jangan cari mertuamu, jangan cari orang tuamu, cari saya. Kenapa?
Karena banyak hal yang orang tuamu dan mertuamu tidak pernah tahu apa yang sedang kalian lakukan dulunya. Inilah gambaran ingin Tuhan katakan, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Daud ingin sekali doanya didengar Tuhan. Saya percaya malam ini, kau pun demikian, kau ingin sekali doamu didengar oleh Tuhan, saudara. Jadikan dia tempat di mana kau curhat, saudara. Yang kedua, Alkitab katakan, indahkanlah keluh kesahku. Indahkanlah keluh kesahku, saudara. Kata indahkanlah keluh kesahku itu, kita percaya bahwa Allah yang kepada kita berdoa adalah Raja dan Allah, saudara. Jadi kita percaya bahwa indahkanlah keluh kesahku itu, ya, kita ingin sekali bahwa perkataan kita, doa kita itu benar-benar Tuhan itu membuat doamu itu diperhatikan dengan khusus, saudara. Indahkanlah, saudara. Sehingga ketika kau berdoa, ya, kau menjadikan Tuhan itu tempat untuk mempercayai segala sesuatu yang sedang kau doakan, kau gumuli saat ini, saudara. Jadi ketika indahkanlah ini, ya, itu kita sedang mengingatkan dalam diri kita bahwa fokus utamamu untuk berdoa dan menyampaikan doa itu kepada Tuhan itu sendiri, saudara. Perhatikanlah doaku Tuhan. Bahasa mudahnya, indahkanlah. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, dan perhatikanlah keluh kesahku. Daud sangat butuh perhatian, saudara. Makanya kalau saudara hari ini merasa kesepian, ya, tiba-tiba kau punya masalah si Bendewa tadi, jangan cari orang lain. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan pasti memberatkan dirimu. Banyak orang kesepian, ya, lari ke tempat yang lain, lari ke teman-temannya, nggak dapat kebahagiaan. Kita pernah bahas sebelumnya tentang kebahagiaan dan sukacita, saudara. Dia menjadi tempat hiburan, ya. Ketika engkau, maaf, saya mau bilang, apa saya pernah dalam dunia malam. Ketika engkau karaoke dengan 3 teman-temanmu laki-laki, pasti manggil Elsie, saudara. Elsie itu, wanita itu dengan bayaran yang jumlah tertentu, dia pasti mau dengarkan curhatanmu, saudara. Nah, ketika engkau pulang ke rumah, curhatanmu didengar istrimu, ya, dan istrimu tidak mau mendengarkan semua keluh kesahmu. Yang ada, kau lari lagi kembali ke dunia malam, saudara. Karena apa? Karena kurangnya perhatian. Hai suami, kalau istrimu curhat, istrimu kasih masukan, ya, ingat baik, satu hari itu seorang wanita itu pasti mengeluarkan puluhan ribu kata kalimat dari mulutnya, saudara. Karena tipe wanita seperti itu. Laki-laki kalau engkau nggak mendengarkan, maka istrimu akan curhat kepada orang lain. Ia mau mendengarkan. Dia pahami karakter wanita, saudara. Hai suami juga. Ketika engkau punya masalah, ya, jangan curhat kepada orang lain, curhat kepada istrimu. Tapi Pak, istri saya Pak, Pak, jarang mandi Pak, dasarnya nggak pernah ganti Pak, bau bawang Pak, nggak pernah pakai parfum Pak. Tapi ketika mumet masalah rumah tanggamu, karena istrimu tidak ngasih solusi, kau curhat kepada sekretarismu yang wangi, yang sediakan kopi setiap hari, yang selalu bilangin selamat pagi Pak. Apa yang bisa saya bantu Pak? Teman jalan kemana-mana dengan sekretarismu, saya yakin saudara akan jatuh dan mulai berpikir untuk meninggalkan istrimu, saudara. Hubungan inilah yang Tuhan ingin ingatkan sama kita. Perkataanmu kepada Tuhan tentunya ingin Tuhan dengarkan. Ingin sekali perkataanmu, doamu itu Tuhan perhatikan. Kalau merefleksikan kehidupan sehari saudara dan berkeluarga. Hai suami, oh istri, dengarkan baik. Curhatan isi hatimu, pasanganmu, kau dengarkan, saudara. Kasih perhatian kepada pasanganmu. Karena setiap kita tuh butuh perhatian, saudara. Jangankan sama manusia, sesama
antara kita dengan Tuhan pun, kita ingin didengarkan dan diperhatikan, saudara. Pada ayat ketiga, Alkitab juga katakan, perhatikanlah teriakku, minta tolong. Ini ungkapan yang menurut saya benar-benar yang sudah berkecamuk dalam hati Daud, saudara. Sehingga dia mau, saya bilang di awal tadi, dia nggak mau curhat sama siapa. Dia sudah nangis beronta-ronta, saya gambarkan. Di dalam pelariannya, di dalam kesendirian, dia sedang curhat sama Tuhan. Tetesan air mata, mungkin air mata sudah habis, sudah kering, kerontang. Kalau bahasa sekarang ini sudah doa setiap hari, sudah nyanyi, sudah berharap, sudah. Perhatikanlah teriakku, minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Saya mau nanya lagi. Jadi fokus doa Daud kepada Tuhan. Fokus doa Daud kepada pribadi yang dia percayai, yang dia sebut sebagai Allah, Yahweh, saudara. Dia sangat percaya, saudara. Dia sangat percaya kepada pribadi ini. Sehingga dia berdoa, dia mempersembahkan korban yang kita belajar di pasal sebelumnya, saudara. Hanya kepada pribadi yang dia percaya ini. Setelah membulatkan tekad untuk mencari Allah dengan segenap hatinya, Daud menyerahkan diri kepada 3 tindakan yang saya pelajari. Yang pertama, bahwa Daud yakin bahwa Allah akan mendengarkan suaranya. Dia akan berdoa dengan tekun dan tidak akan hidup tanpa dia. Yang kedua, Daud akan berdoa pada waktu pagi. Jikalau kehidupan kita berkiblat, kalau bahasa gampang saya berkiblat, berarti fokusnya, ya, arah doa kita hanya kepada Tuhan. Berdoa pada waktu pagi, ya, akan menjadi tindakan yang wajar. Masih bilang di awal tadi, saya kebiasaan saya pasti sebelum saya turunkan kaki saya ke lantai kamar saya pasti berdoa dulu. Menjadi kebiasaan sampai hari ini. Baru melek mata, biasa saya adalah saya mencari obat darah tinggi saya. Saya konsumsi obat darah tinggi, dosis cukup tinggi sudah. Masih dalam keadaan tergeletak, kepala saya di bantal, saya pasti minum dengan posisi miring, saudara. Lalu saya mulai tenang sejenak, meramkan mata mungkin 5-10 menit, baru saya mulai menggerakkan kepala saya untuk duduk. Sebelum menyentuh kaki ke lantai, saya berdoa sama Tuhan. Baru saya melakukan aktivitas setelah itu, saudara. Menjadi sebuah kebiasaan, itu hal wajar bagi saya. Ya, menjadi sebuah wajar, lakukan yang saya lakukan setiap hari, baru meminta penyerahan diri saya kepada Tuhan. Sepanjang hari kuserahkan langkahku, apapun yang kukerjakan untuk nama Tuhan. Saya meminta, ya, kepada Tuhan, persekutuan dengan Dia, dengan Tuhan, dan saya makan dari firman Tuhan. Setiap hari saya coba buat renungan, saudara. Dengan saya membuat renungan, dengan saya belajar firman Tuhan, saya dipenuhkan makanan rohani saya bisa sharingkan berupa renungan ataupun quotes kepada sahabat-sahabat saya di media sosial, saudara. Ya. Yang kedua, yang saya pelajari, yang ketiga adalah, dia akan menunggu untuk jawaban atas doanya. Jadi saya menunggu jawaban atas doa saya. Daud pun demikian. Daud sedang menunggu jawaban atas doa-doa Daud. Ya. Sepanjang hari dia akan mencari tanda-tanda bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupnya. Saat itu saya juga sudah menunggu tanda tuh. Saya berdoa untuk suatu hal. Ya minta saya uji, saudara. Saya bisa tanda Tuhan. Tanda itu saya bisa melihat dan merasakan kira-kira seberapa banyak yang saya minta, poin-poin yang saya ajukan kepada Tuhan. Ada berapa persentase yang sudah terjawab. Kemungkinan, tendensinya akan dijawab Tuhan. Jadi kalau saudara berdoa,
bukan hanya berdoa ngomong, saudara, tapi melihat tanda-tanda kira-kira dijawab Tuhan enggak ya. Jadi engkau memperhatikan pada doamu dan concern dengan apa yang kau doakan pada Tuhan. Nah, itu bentuk keseriusan dalam doamu kepada Tuhan, saudara. Ya, kesungguhanmu doamu kepada Tuhan. Jadi Daud itu berdoa sama Tuhan tuh sungguh-sungguh. Kenapa? Dia berupa curhatan hati. Man, gak heran ketika Tuhan izinkan selalu ada masalah dirimu. Kenapa? Karena Tuhan ketika engkau melihat, ketika engkau punya masalah, pasti kau cari Tuhan setiap hari. Gak jam-jam berdoa. Berbeda dengan halnya kalau tiba-tiba Tuhan sangat mudah sekali ngasih kau jawaban akan doamu. Saya yakin kau doa tidak akan pernah serius, bersungguh-sungguh untuk berdoa. Ya kalau ada orang tanya sama Tuhan, Pak, kenapa sih Pak doa saya belum dijawab Tuhan? Saya cuma bilang gini, karena Tuhan kangen sama kamu. Dengan doamu gak dijawab Tuhan, kau terus doa sama Tuhan kan? Kau terus baca firman kan? Iya Pak. Bagaimana dengan doamu kalau sudah dijawab Tuhan? Saya yakin kau mulai mengabaikan kebiasaanmu berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara. Inilah yang Daud gambarkan di dalam pasal 5, 1-3, saudara. Ya. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah ketika engkau berdoa, yakin nggak bahwa fokus doamu itu kepada arah yang benar? Berupa perhatianmu bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada isi doamu. Kau sungguh-sungguh nggak memperhatikan apa yang kau doakan sama Tuhan? Kau sungguh-sungguh nggak melihat tanda-tanda kira-kira doamu dijawab Tuhan nggak ya? Kalau nggak dijawab Tuhan bagaimana? Banyak orang berkata kalau doa dijawab Tuhan itu Tuhan sayang sama dia. Tapi kalau Tuhan nggak jawab doanya, Tuhan nggak baik sama dia, nggak sayang sama dia. Kau bilang gini, sekalipun doamu nggak dijawab Tuhan, Tuhan tetap sayang sama dirimu. Ya. Ayo, mulai belajar seriuslah berdoa. Mulai ubah gayamu. Ambil waktu sungguh-sungguh sama Tuhan pagi-pagi hari sebelum kau beraktivitas. Sudah. Ketika kau dahulukan Tuhan, saya yakin Tuhan pasti mendahulukan dirimu di atas segala-galanya, saudara. Jadi malam hari ini, Bapak Ibu yang masih punya pokok doa dan doa belum dijawab Tuhan, bersyukurlah sebab Tuhan rindu pada saudara. Karena dengan kau berdoa terus sama Tuhan, itu bukti kau sungguh-sungguh mencari Dia, saudara. Malam ini Bapak Ibu yang punya pokok doa, tuliskan di live chat, ataupun nanti Bapak Ibu masuk dalam siaran Tunda, tuliskan di kolom komentar. Jika Bapak Ibu ingin doakan khusus, boleh masuk dalam nomor WA admin yang ada, tuliskan. Percayalah bahwa setiap pokok doamu saya terimanya, dan saya pasti berdoa sampai doamu dijawab Tuhan. Ada barcode yang tersedia. Bapak Ibu boleh mengambil bagian dalam menjadi berkat pelayanan untuk digital kami. Percayalah setiap tayangan program kami boleh mendatangkan jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Topang doa kami terus, terutama dalam suplemen jiwa, sehingga program ini semakin hari semakin tajam akan firman Tuhan. Doakan saya juga Bapak Ibu, karena seorang hamba Tuhan pun harus ditopang doa, sehingga kami sebagai hamba Tuhan tetap kuat, tetap sukacita dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa malam harinya Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus penuhi kami. Terima kasih. Kami berdoa malam ini ya Tuhan, untuk setiap doa yang adalah chat ya Bapak, ada dalam kolom komentar dalam siaran Tunda nanti Tuhan, ada di dalam WA admin ya Tuhan. Kami menopang doa dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit, kami percaya masih ada mujizat Tuhan, masih ada keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Makasih Bapak. Yang terikat dari kuasa gelap, kuasa jahat, kami berdoa dalam nama Yesus, dilepaskan kuasanya. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup melepaskan setiap orang yang terikat dalam nama Yesus.
Juga malam ini Tuhan yang punya masalah beban hidup, permasalahan pekerjaan, permasalahan perekonomian, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, beri jalan keluar ya Bapa. Berikan hikmat-Mu sehingga mereka boleh menemukan jalan keluar untuk setiap permasalahan kehidupan mereka Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bapak Charles Simanjuntak Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan urapi, Tuhan pulihkan dalam perekonomian, dalam pekerjaannya Tuhan, dalam nama Yesus sedang berjuang tentang hak-hak pekerjaan masa lalunya Bapak Saudara. Berikan solusi-Mu Tuhan, pelihara hidupannya bersama dengan keluarganya Tuhan Yesus. Ibu Debola Daru Winasya Tuhan urapi Jamalawa Tuhan, sehingga dengan hikmat-Mu dia boleh berdamai dengan dirinya, dia boleh menerima kemuliaan-Mu, sehingga dia boleh menerima yang terbaik dalam kesehatan dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa untuk Gembala Pak Seno Tuhan urapi, sehingga boleh memimpin gereja doa Tuhan seturut dengan maunya Tuhan, bukan menurut kedagingan kami Tuhan, tapi menurut maunya Tuhan. Biar hidup kami Tuhan lebih lagi Tuhan indah di pandangan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati suplemen jiwa lebih tajam lagi Tuhan, sehingga boleh membawa jiwa datang kepada Tuhan, dimenangkan, sehingga percaya nama Tuhan dipermuliakan Bapak. Setiap rupiah yang kami tabur Tuhan berkati untuk program pelayanan kami Bapak di surga, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan malam hari ini, baik yang live chat Tuhan, secara langsung, baik secara tunda, diurapi dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak surga, demi nama Yesus Tuhan kami telah berdoa, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, demi nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, sampai jumpa dalam suplemen jiwa minggu Senin depan jam 7 malam. Dan pastikan tetap topang doa kami semuanya. Kami percaya bahwa dengan doa saudara, kami tetap semangat, ada apinya Tuhan bersama kami. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati. Shalom.